Channel yang akan membahas tentang teori, edukasi, creepypasta, dan segala hal khususnya yang menyeramkan di dunia ini. Satu hal yang harus diingat kalau semua konten yang saya bahas berdasarkan informasi dan analisis pribadi. Jadi semuanya kembali ke keyakinan masing-masing. Tanpa banyak basa-basi lagi, let's begin. Mas bro, belakangan hari ini banyak sekali meme yang beredar di internet, mulai dari teks, gambar, bahkan video yang mengangkat salah satu binatang yang sebelumnya saya yakin tidak diketahui oleh banyak orang. Hewan ini bernama kapibara, atau yang kita kenal saat ini dengan Mas Bro. Saat kita sedang scroll sosial media lalu menemukan meme tersebut dengan beragam konsep, pastinya kita akan tersenyum kecil, atau mungkin tertawa lantang karena terlihat konsep meme-nya lucu ditambah lagi. Mas Bro ini selalu tampil dengan penampilan yang menarik. Alasan mengapa meme Mas Bro ini bisa begitu populer saat ini, itu karena penggambaran Mas Bro atau kapibara ini sangat ramah dan mewakili semua aktivitas manusia. Maksudnya semua gambar, video, dan lain-lain tentang kapibara dapat dijadikan sebagai pengganti, entah itu hal lucu, sedih, dan lain-lain. Saat pertama kali tahu meme ini begitu banyak bertebaran di Facebook dan Twitter, saya bertanya-tanya apa maksud dari gambar hewan dan kalimat Mas Bro. Saya yang sudah muak akhirnya mulai menyelam untuk mencari tahu arti meme viral tersebut. Setelahnya, saya tercerahkan kalau arti meme ini adalah seluruh penggambaran kehidupan yang referensinya dari hewan kapibara. Sedangkan untuk kata Mas Bro-nya adalah pengibaratan dari suasana santai, kalem, dan tenang seperti sifat kapibara. Karena sudah terlanjur tahu, jadi sekalian saja kita buktikan apakah benar hewan kapibara ini adalah hewan tersantuy di dunia. Kapibara adalah hewan pengerat raksasa yang berasal dari negara Amerika Selatan. Populasi kapibara di setiap wilayahnya sangatlah luas, dari Amerika Selatan hingga sampai ke bagian timur Andes, mulai dari Kolombia, Venezuela, hingga ke Argentina Utara. Kapibara sendiri dikategorikan dalam hewan pengerat terbesar di dunia yang tergabung dalam famili genus Hydroquerus, dan masih bersaudara dekat dengan Rocky Kapi, Guinea Pig, dan masih berkerabat dengan Cincilla, Nutria, dan Auguti. Jadi kapibara adalah hewan mamalia yang memiliki tingkat sosial tinggi. Tidak heran kalau kapibara sering berkelompok mulai dari 10 hingga lebih dari 100 individu berkelompoknya. Kapibara adalah hewan pengerat terbesar yang memiliki ukuran panjang 1 meter lebih dan memiliki berat tubuh setara berat tubuh orang dewasa. Beberapa orang mengatakan kalau nama kapibara memiliki arti yaitu penguasa rerumputan. Namun informasi yang saya dapatkan kalau di dalam suku Tupi Brazil, bahasa kapibara artinya adalah pemakan daun. Kapibara memiliki nama lain yaitu Hydroquerus dalam bahasa ilmiah, sedangkan dalam bahasa Yunani artinya adalah babi air. Mungkin karena sekilas kapibara memang mirip seekor babi hutan, hanya saja ia memakan daun. Selain daun, ia juga bisa memakan kulit pohon, ranting pohon muda, bahkan batang pohonnya juga jika menurutnya bisa ia konsumsi. Kapibara tinggal di habitat yang dekat dengan perairan seperti danau, sungai, rawa, dan lain-lain. Karena mereka memang kebergantungan dengan air. Karena hidup mereka dekat dengan air, jadi sisa hidupnya mereka habiskan di dalam air. Ada hal unik dari kapibara ini, di mana saat berendam di dalam air, maka lubang hidung, mata, dan telinganya akan berada di atas air. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga dan mendeteksi bahaya di sekitarnya. Walaupun memiliki tubuh raksasa, rupanya kapibara memiliki daya apung yang seimbang pada saat di dalam air. Itu karena tubuh mereka menyimpan banyak jaringan lemak. Karena memiliki kaki yang kecil dan pendek mirip kaki babi, namun memiliki selaput di setiap jari-jarinya, menjadikan pergerakan kapibara di dalam air lebih leluasa. Pada saat turun ke air, biasanya mereka hanya berada di area yang dangkal atau dapat melihat permukaan air dengan kaki yang menyentuh dasar perairan. Namun begitu bukan berarti mereka tidak bisa berenang. Kapibara juga sangat melindungi wilayah tempat tinggalnya dari para penyusup. Biasanya kapibara jantan akan mengeluarkan sebuah cairan putih yang lengket melalui kelenjar aroma di bagian atas moncongnya yang disebut morilo. Area morilo ini berwarna agak gelap dan tidak tertutup rambut. Cairan lengket tersebut akan disebarkan di titik-titik tertentu. Tujuannya sebagai penanda kalau daerah tersebut telah dikuasai oleh kapibara lain. Dan biasanya kapibara yang mencium cairan lengket tersebut akan tahu dan segera menjauh. Di dalam setiap kelompok kapibara biasanya memiliki satu pejantan pemimpin yang selalu diikuti oleh satu atau lebih penjantan lain sebagai bawahan atau 3 betina yang produktif. Setiap keturunan kapibara jantan cenderung lebih menyendiri dan biasanya berdiam agak jauh dari yang lainnya. Walaupun penyendiri, penjantan ini sama-sama ikut berpartisipasi dalam mempertahankan wilayah mereka dari penyusup. Ketika ada musuh, mereka akan membunyikan peringatan untuk para kelompok agar segera melarikan diri atau berlindung, kemudian langsung sigap menyerang si musuh tersebut. Ketika posisinya terancam, pengerat raksasa ini akan melarikan diri dengan cara menyelam
menyelam ke dalam air, lalu berdiam diri maksimal selama 5 menit. Tapi apabila tidak ada air di sekitar mereka saat ada bahaya, kapibara mampu berlari cepat di darat dengan kecepatan sekitar 35 km per jamnya. Itu artinya kapibara lebih cepat dari manusia yang hanya mampu berlari dengan kecepatan 10 hingga 13 km per jamnya. Saat di alam bebas, kapibara adalah mamalia yang akan aktif fajar dan senja, sisanya hanya dihabiskan untuk beristirahat. Tapi apabila kapibara hidup di wilayah yang dekat dengan manusia, mereka cenderung menjadi nokturnal yang aktif pada malam hari saja. Setiap kelompok kapibara yang bisa terdiri dari 10 sampai 30 ekor ini sangat bergantung pada lingkungan sekitar. Ketika saat musim kemarau tiba, mereka sering ditemukan berkumpul di kolam air kecil yang hampir kering. Bahkan terkadang kolam yang sangat kecil itu bisa dipenuhi sampai 100 ekor kapibara. Walaupun saat ini kapibara dikenal sebagai hewan yang ramah, akan tetapi mereka memiliki kebiasaan yang nyeleneh, yaitu memakan kotorannya sendiri. Aktivitas itu disebut dengan koprofagia, yaitu ritual yang tidak aneh lagi dalam perhewanan. Karena selain kapibara, koala dan kelinci juga memakan kotorannya sendiri. Namun bedanya, kapibara sangat terang-terangan, di mana saat ada kapibara lain membuang, maka individu lain akan segera memakannya. Bahkan terkadang mereka menyerbu sebelum kotoran tersebut menyentuh tanah. Kapibara yakin dengan cara memakan kotorannya atau kotoran sesamanya akan menambah nutrisi dan manfaat dari tumbuhan yang mereka makan. Karena ada beberapa jenis tumbuhan yang sulit dicerna, dengan cara memakan ulang kotoran, diyakini dapat mengekstraknya dengan baik sekaligus memasukkan bakteri bermanfaat yang dapat membantu pencernaan. Kapibara memiliki sistem perkawinan yang adil yang disebut poliginandri, yaitu setiap kapibara jantan dan betina dapat kawin dengan banyak lawan jenis secara bebas. Tapi ada juga pejantan dalam komunitas yang membatasi akses pejantan lain ke betina tertentu. Saat sedang perkawinan, kapibara biasanya akan melakukannya di air. Saat itu pejantan akan mendekati betina untuk diajak kawin. Jika ada betina yang tidak mau dikawini, maka betina tersebut biasanya akan menyelam atau keluar dari air tersebut. Kapibara dapat berkembang biak sepanjang tahun dengan periode yang disesuaikan dengan awal musim hujan. Biasanya kehamilan kapibara betina akan berlangsung selama 150 hari dan satu betina biasanya akan melahirkan 2 hingga 8 ekor bayi. Induk kapibara akan menyusui bayi-bayi mereka hingga masa penyapihan yang biasanya terjadi pada usia 3 bulan. Setelah itu kapibara muda akan menetap dalam kelompok induknya hingga berusia 1 tahun dan menjadi kapibara dewasa pada usia 12 hingga 18 bulan dan kemudian menjalani hidup mereka hingga mencapai usia maksimal antara 6 hingga 8 tahun. Tapi ancaman terbesar bagi keseluruhan populasi spesies ini adalah predator seperti buaya, anaconda, jaguar, dan perburuan. Hewan pengerat ini sering diburu untuk sport atau diambil daging dan kulitnya. Itu karena kapibara memiliki minyak di lapisan kulitnya yang tebal dan berlemak. Minyak ini dipercaya memiliki khasiat medis dan tengah diteliti kebenarannya. Meskipun kerap diburu dan mengalami penurunan populasi, kapibara tidak terancam punah dan tersebar luas di seluruh wilayah jangkauannya. Lalu tidak disarankan untuk memelihara kapibara karena proses dan lain sebagainya sangatlah repot, di mana kamu harus memiliki area yang luas, lingkungan berair, dan kapibara tidak bisa hidup individual. Artinya kamu harus memiliki lebih dari satu kapibara jika ingin memeliharanya. Karena apabila kapibara sampai kesepian, ia akan mudah depresi dan jika sudah begitu, ia akan menjadi sangat agresif yang apabila terusik, maka akan langsung menggigit. Mengingat kalau dia adalah hewan pengerat, pastinya gigi mereka sangatlah tajam dan mampu melukai atau bahkan memotong jari manusia. Namun jika sampai kamu berhasil memeliharanya, kapibara bisa dilatih dengan mudah karena mereka mengerti dan merespon perintah serta bisa dimanfaatkan manusia untuk menghabiskan rumput dan semak belukar di wilayah kita. Selain itu, kapibara juga memiliki ingatan yang baik untuk mengetahui lokasi makanan dan bagaimana mendapatkannya. Lalu kelebihan lainnya, jika sudah terlatih mereka akan memiliki sifat yang lebih santai dan tidak agresif. Karena itulah mereka sering terlihat begitu bersahabat dengan hewan dan manusia. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Mimas Bro atau kapibara ini, tetaplah santai dan tenang dalam semua situasi. Selalu ramah kepada makhluk hidup lainnya, jadilah diri sendiri, tetap fokus dengan apa yang kita kuasai. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like dan juga subscribe-nya. Karena selain konten tadi, akan ada banyak konten-konten lainnya dari channel ini. Oke, saya pamit, semoga harimu menyenangkan dan sehat selalu. Bye-bye.